Halo sahabat YouTube, sampai jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan kendala sepeda motor yang di sini motor ini sudah tukar aki, tapi baru sehari dua hari akinya mati lagi. Jadi ini sudah yang ketiga kali katanya sudah nukar aki. Yang pertama ditukar aki mati, komplain ke toko yang jual aki, sudah digantinya. Yang kedua akinya mati lagi, komplain lagi, digantinya lagi. Dan yang ketiga akinya mati, langsung dia antar ke tempat saya untuk supaya dicek. Jadi di sini saya ingin membagikan mungkin untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana mengalami kendala hal yang sama setelah tukar aki. Kenapa sih aki baru dipakai mati lagi? Kadang selalu mungkin si pemilik kendaraan berpikir kalau produk aki yang dipakainya itu tidak bagus. Jadi untuk memastikan hal seperti itu, saya ingin membagikan bagaimana cara pengecekannya, apa yang menjadi penyebab aki baru setelah dipakai sekitar sehari dua hari aki itu mati. Oke, langsung sama-sama kita cek, kita praktekkan apa yang menjadi kendala. Jadi biasanya yang menjadi kendala menurut analisa seperti ini itu biasanya kalau apabila aki sering terjadi mati, itu dikemungkinkan itu pengisiannya yang kurang normal atau pengisian akinya lemah. Nah, jadi di mana dia menukar aki, di sana tidak dicek bagaimana pengisiannya. Jadi sekedar ditukar, setelah aki ditukar dipasang langsung bagus, starter bisa. Tapi setelah sehari dua hari motor di starter lagi tidak mau, akinya ngedrop lagi. Jadi untuk langsung memastikan apakah itu memang benar penyebabnya, langsung kita tes saja. Jadi seperti ini, kita hidupkan kontak. Ternyata memang aki ini udah tidak hidup lagi lampu netralnya, tapi kita tes untuk mesin hidupnya. Bahkan untuk mesin hidupnya pun agak sulit hidupnya. Nah, saat mesin hidup di sini pun lampu netralnya semakin kita gas semakin meredup. Nah, kadang redup, kadang terang. Berarti ini yang tidak stabil di sistem pengecasan akinya. Langsung kita cek akinya apa memang benar baru atau tidak. Oke sahabat YouTube, jadi di sini kalau dicek secara fisik ini akinya emang nampak baru, tapi kenapa aki baru ini selalu habis atau ngedrop terus hilang. Lalu tahap awal di sini kita akan cek tegangan akinya terlebih dahulu. Ini saya sudah sedia multitester, kita hidupkan multitester, kita setel di skala DC, langsung kita tes di skala DC. Ternyata tegangan aki sekitar 10,3 volt. Lalu di sini kita akan tes, hidupkan mesinnya. Pengisian akinya bertambah atau tidak. Nah, ternyata malah pengisian akinya turun menjadi 9,6 volt. Lalu kita tes, kita gas. Nah, ini kita gas, pengisiannya juga tidak naik, masih di tetap 9 volt. Lalu di sini kesimpulannya yang menjadi masalah sebenarnya itu kiprok pengisian akinya. Lalu kita akan pastikan dengan menukar kiprok pengisian akinya dia normal, stabil atau tidak. Kebetulan nih akinya minta ditukar lagi dengan aki yang baru. Jadi di sini saya cukup membagikan untuk sahabat-sahabat YouTube, apabila menukar aki sepeda motor, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu bagaimana sistem pengisian akinya masih normal atau tidak. Karena saat aki sepeda motor itu rusak atau udah tidak ada setrum, itu dikarenakan kemungkinan ada sebabnya. Nah, bisa jadi penyebabnya karena pengisiannya yang tidak normal, makanya aki tersebut rusak.
jadi tidak mengecas kembali. Nah, di sini saya akan memastikan menggunakan aki yang baru. Oke sahabat itu, kebetulan di sini udah ada aki baru. Sengaja saya tutup mereknya karena saya tidak promosi produk akinya. Ini aki biasa. Nah, jadi di sini sebelum kita pasang aki yang baru, kita akan tes tegangan pengisian tanpa pakai aki. Kita hidupkan mesinnya. Di sini masih di skala DC. Kita akan ukur tegangan akinya. Nah, ternyata di sini pengisian cuman 6 volt. Jadi itulah penyebabnya motor apabila ditukar aki baru dia langsung mati lagi. Jadi di sini cukup membagikan sedikit tip kepada sahabat-sahabat YouTube di luar sana. Untuk khususnya motor jenis pengapian DC seperti ini, itu disarankan dia wajib menggunakan aki. Karena kenapa? Apabila pengisiannya lemah, motor tidak ada aki, apalagi kiproknya rusak, itu nanti akan menyebabkan kerusakan ke hal yang lain seperti CDA bisa rusak, atau apabila kiproknya yang rusak itu nanti takutnya sepulnya pun juga rusak. Jadi di sini karena saya sudah ada kiprok pengganti, kebetulan di sini kiprok pengganti ini saya pakai punyaan motor Vario. Kenapa harus saya pakai punya Vario? Kok nggak harus yang aslinya lagi? Karena di daerah saya untuk nyari suku cadang Suzuki agak susah. Jadi karena secara spesifikasi itu kalau diukur menggunakan Vario itu sama. Nah, jadi di sini akan saya praktekkan. Karena kalau Vario dari segi soket ini sama, jalur kabel masuknya ini sama semua. Nah, karena Vario pun dia menggunakan 2 lampu di depan. Oke, langsung saja kita akan buka bagian kiprok, lalu kita akan tes bagaimana pengisiannya. Oke. Oke sahabat YouTube, jadi mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang kadang bingung, nggak tahu di mana sih letak kiprok motor Suzuki Shogun nih. Sebenarnya letak kiproknya ini ada di depan sini, di balik covernya ini. Oke sahabat YouTube, jadi disinilah penampakan kiproknya kalau untuk jenis Suzuki Shogun. Lalu di sini sebelum kita ganti kiprok, kita akan mengukur tegangannya. Kita hidupkan motor terlebih dahulu. Jadi kita akan mengukur arus yang keluar dari kiproknya. Seperti biasa kita setel di skala DC. Untuk yang kabel hitam ini masuk ke groundnya kalau sejenis Suzuki Shogun dia warnanya hitam garis putih. Lalu kalau untuk setrum yang keluar ngecas kaki itu warna merah. Di sini ada kabel warna merah. Kita akan tes berapa outputnya. Nah, ternyata di sini kita tes menggunakan multitester sekitar 6 volt. Nah, jadi kita akan tes, kita ukur tegangan sumber pengisiannya. Sumber pengisiannya ini setrum dari sepul. Nah, untuk ngetes ini, apalagi menggunakan alat multitester, kita atur di skala AC. Karena arusnya itu yang dari sepul masih secara AC, belum berubah menjadi DC. Nah, jadi di sini udah saya setel di skala AC. Mungkin saya hidupkan lampunya supaya nampak. Nah, ini skala AC.
Nah, lalu akan saya setel secara manualnya. Setelah itu kita tes. Nah, ternyata di sini suplai pengisiannya sangat bagus, 15 volt. Tapi saat yang keluar seharusnya maksimalnya sampai 14 volt, karena aki bisa sanggup menampung tegangan sampai 13,5 volt. Jadi ini penyuplai dari spoolnya dia bagus, sekitar 15 volt. Lalu kita tes lagi jalur untuk lampunya. Sebenarnya ini jalur lampu tidak ada masalah, karena lampu tidak ada masalah, biasanya normal. Nah, kalau untuk jalur penyuplai lampunya di sini terbaca sekitar 12 volt. Ini kondisi motor langsam, belum kita gas. Nah, ini setelah yang warna kuning ini itu penyuplai spool lampu. Nah, jadi masih normal karena lampu kan standarnya dia 12 volt. Oke, langsung kita akan tes ganti kiproknya. Jadi untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana, pastikan sebelum mengganti aki baru supaya tidak ada komplain dari konsumen, wajib dipastikan kita cek terlebih dahulu pengisian akinya normal atau tidak. Kadang ada juga si pembeli menyalahkan pihak toko karena menjual barangnya tidak bagus. Bukan berarti kita menjelekkan barang yang di toko dijual orang toko, tapi lebih bagusnya kalau dicek terlebih dahulu untuk memastikan apakah memang dari akinya yang tidak bagus atau memang ada kendala hal yang lain. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana, apalagi khususnya untuk para penjual onderdil atau penjual aki. Jadi apabila terjadi ada konsumen yang komplain seperti ini, kita bisa tahu apa penyebabnya aki itu rusak. Jadi wajib mengganti atau tidak itu tergantung dari sumber penyebab kerusakan. Kalau emang pengisian normal tidak ada masalah, tapi aki itu rusak, mungkin itu toleransi dari pihak toko apabila kita ingin mengganti barang yang baru ke konsumen atau tidak. Jadi paling tidaknya toko tidak merasa disalahkan sama konsumen. Oke, langsung kita akan tes dengan kiprok yang baru. Ini kita lepas. Kebetulan di sini udah ada kiproknya. Nah, ini yang kiprok vario yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi langsung saja kita tes, kita colokkan seperti ini. Lalu di sini kita akan ukur tegangannya. Setelah itu kita hidupkan motor. Oke sahabat YouTube, sekarang motor posisi hidup, aki pun belum kita pasang. Jadi di sini kita akan memastikan keluaran setrum pengisian ke akinya kira-kira berapa volt. Jadi di sini akan saya robah lagi setelan ke setelan DC. Karena tadi setelan AC, sekarang kita akan merubah setelan DC. Karena untuk jalur lampu dengan jalur suplai pengisian sudah dites normal, tapi jalur yang keluarnya tidak normal. Tadi sekitar 6 volt antara sampai 9 volt. Padahal normalnya harus di atas 12 volt. Lalu kita setel di skala DC. Nah, ini udah saya setel di skala DC. Nah, mungkin bisa lebih jelas. Langsung kita ukur secara manual. Kalau tadi 6 volt, kalau sekarang berapa volt. Jadi di sini saat motor RPM tinggi itu kita ukur
ukur dengan multitester, itu pengisian sudah bisa menyuplai sampai 13 volt. Karena motor standarnya normalnya untuk pengisian itu sekitar 14 volt tuh maksimalnya. Oke, sahabat up. Jadi di sini setelah kita ganti dengan kiprok vario, pengisian sudah langsung nampak normal. Nah, kita pastikan, kita tes di sini. Jadi sudah terbaca di sini pengisiannya mencapai 13 volt. Jadi di sini sudah dipastikan kalau pengisiannya normal, tapi kita tes lagi dengan aki yang lama. Kalau aki yang lama saat mesin hidup tadi tegangan turun menjadi 9 atau 10 volt. Nah, setelah kita tukar kiprok, apakah tegangannya sudah naik? Lalu di sini kita akan tes lagi tegangan akinya. Oke, di sini udah mulai ngecas sekitar 11 volt. Saat kita gas, nah di sini sebenarnya sudah mulai normal. Tegangan mencapai 14 volt. Jadi pengisian sudah bagus. Jadi ini apabila diganti dengan aki baru, ini saya rasa tidak akan menyebabkan aki itu rusak kembali. Oke. Jadi itu tadi untuk cara pengecekan apabila terjadi motor setelah tukar aki dipakai sehari 2 hari, aki itu mati lagi. Jadi itu kemungkinan penyebabnya karena kiproknya yang rusak, karena kiprok untuk menyuplai pengisian ke aki. Nah, jadi di sini kita sambil dihidupkan nunggu pengisiannya. Nah, di sini pun setelah kita tukar kiprok, lampu netral sudah mulai hidup, menyala hijau. Nah, itu lampu netralnya meskipun masih redup. Nah, ini kalau di off kan, nah ini di on kan. Jadi sudah ada harapan aki yang mati tadi hidup kembali. Oke, itu tadi cara saya membagikan cara pengecekan. Jadi apabila menukar aki lebih bagusnya kalau dicek terlebih dahulu supaya tidak aki baru nanti rusak lagi. Oke, sahabat YouTube, jadi setelah kita hidupkan beberapa menit, seandainya aki itu emang bagus, di sini sudah mulai stabil, cahaya lampu netralnya sudah normal. Jadi kita tes, kita matikan, kita starter. Ternyata dia sudah bisa di starter. Oke, itu tadi video yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.